Kak. Malam, maaf Kak. Waalaikumsalam. Hai teman-teman semuanya, selamat malam. Malam Kak. Kak Nabila, makasih udah mau jadi. Sama-sama teman-teman. Yuk. Langsung aja saya pertama ya Kak. Oke. Iya, terima kasih Dinda. Jadi pertama itu kenapa saya tertarik di jurusan TLM. Jadi sebenarnya tuh pas waktu saya mau daftar kuliah, saya baru tahu nih ternyata selain keperawatan, kebidanan, kedokteran, kayak gizi, itu tuh farmasi ada jurusan lain, TLM, laboratorium. Terus pas saya cari-cari tempat ranah kerjanya, terus bagaimana perkuliahannya, saya jadi tertarik deh. Jadi oh ternyata ada jurusan lain loh selain kebidanan, keperawatan dan yang lainnya kayak gitu. Jadinya saya tertarik untuk masuk ke jurusan TLM kayak gitu. Tapi basic kakak tuh istilahnya dari analis atau SMA? SMA Dari biasa, SMA. Iya, SMA biasa kayak gitu. kan kalau dari SMA tuh pasti teman-temannya rata-rata dari analis ya, harus bisa nyimbangin banget kan. Nah selama kuliah masuk TLM itu kakak paling suka pelajaran apa sih Kak? Pelajaran yang gak disuka tuh dan pasti deh alasannya. Kenapa? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau pelajaran yang favorit aku sih flebotomi ya, karena kan kalau menurut aku flebotomi atau pengambilan sampel itu kan salah satu salah satu yang harus dimiliki oleh seorang TLM, karena itu kan kayak job desk-nya kan untuk mengambil sampel. Jadi kalau mata kuliah favorit aku tuh flebotomi sih, apalagi kayak praktikum pengambilan darah, ya flebotomi kayak gitu. Kalau untuk mungkin bukannya tidak disukai ya, tapi aku kayak kurang nih di mata kuliah ini tuh virus sih, virologi palingan, soalnya aku kurang serak karena banyak hafalannya kayak gitu-gitu sih, kayak nama virus gitu-gitu. Bukan gak disukai tapi kayak kurang serak aja kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kakak kan udah mau lulus ya, tinggal wisuda, itu saya dengar. Jadi kakak udah pernah PKL ya? Udah. Nah selama kakak PKL tuh langkah apa sih yang kakak lakuin buat mencegah diri kakak supaya nggak tertular atau terpapar sama sampel-sampel yang ada di rumah sakit? Kalau untuk self proteksi pasti kita kayak pakai masker double, handscoon, terus jas lab itu kan memang harus ya kalau untuk di laboratorium sih. Jadi palingan kalau misalnya proteksi yang lebih, karena kemarin aku PKL-nya itu pas banget lagi COVID lagi banyak-banyaknya kan, itu tuh aku kayak pakai masker yang double, terus pakai face shield juga, handscoon-nya double, sama jas lab-nya sih yang gak dilepas-lepas. Jadi kayak dilepas itu cuman kayak mau pulang atau istirahat, tapi sampai di rumah tuh jas labnya langsung dicuci, terus nanti besokannya ganti lagi kayak gitu sih palingan. Jadi kesadaran diri sendiri aja, kayak maskernya double, kalau lagi swab kayak pakai face shield kayak gitu sih. Baik, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Selama kakak menyusun tugas akhir ini, apa sih kendala yang kakak rasain atau kesulitan itu ada di mana? Kalau menurut aku sih kendala menyusun tugas akhir tuh ada di diri kita sendiri sih. Kayak yang pertama tuh rasa malas, karena malas itu kan datang dari diri kita sendiri ya. Maksudnya kayak ntar lah, masih lama jadwal sidangnya, masih lama gitu. Jadi mikirnya nanti, makanya yang harusnya dikerjain sekarang tuh jadi tertunda karena yang pertama tadi malas. Terus yang kedua, kemarin sih pas aku penelitian itu dari
rumah sakitnya sih. Jadi pihak rumah sakit, aku kan penelitian di salah satu rumah RSUD kan. Jadi proses untuk ACC-nya itu yang harusnya teman-teman aku tuh seminggu sampai 2 minggu, aku tuh sebulan untuk proses ACC diterima untuk penelitian di situ, kayak gitu sih. Selebihnya nggak ada sih, cuman gitu aja. Kayak gitu. Kalau boleh tahu kakak ambil judul apa sih kak buat tugas akhirnya? Kalau judul aku tuh analisis kesalahan preanalitik dan analitik terhadap sampel serum di rumah RSUD Budi Asih. Kayak gitu. Jadi tentang preanalitik dan analitik. Kayak gitu. Makasih banyak ya kak. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik kak, pertanyaan dari saya ya kak. Kan tadi kata kakak dari ya dari apa tadi kata kakak dari banyaknya bidang akhirnya kakak memilih bidang TLM. Menurut kakak kesulitan dalam menekuni bidang TLM itu apa? Kesulitan dalam menekuni bidang TLM sih menurut aku di ini ya, maksudnya dalam pembelajaran sih mungkin di praktikum ya. Kalau misalnya kita banyak praktikum kayak rajin-rajin bertanya sama kakak tingkat ataupun dosen-dosen kayak gitu sih, harus belajar sendiri juga. Kalau aku pribadi sih kuncinya di praktikum sih kalau aku, karena aku percaya kalau banyak praktikum, banyak praktek pasti kita lebih apa ya, lebih tahu atau lebih bisa kayak gitu. Oke kak. Kejawab gak? Kejawab kak. Pertanyaan selanjutnya ya kak. Dari informasi masyarakat ya kak, kayaknya masih banyak yang belum tahu nih di bidang TLM. Menurut kakak itu penyebabnya apa tuh kak? Kalau menurut aku sih kayak aku aja waktu itu emang bener sih, maksudnya TLM ini kayak kurang terjamah ya, kurang diketahui masyarakat. Kayak aku sendiri aja yang dari SMA pun baru tahu waktu itu kan, baru tahu kalau misalnya ada jurusan kesehatan lain selain keperawatan, kebidanan, kedokteran, farmasi kayak gitu sih. Kalau apa ya, kalau misalnya ada MCU kayak gitu-gitu, maksudnya baksos atau kayak mereka kan mungkin kalau misalnya MCU nih atau baksos kayak kita ngambil meriksa GCU, gula, kolesterol, asam urat, kita bisa bilang biasanya kan dia ngomong iya makasih sus, kayak gitu sih kita bilang oh iya saya jurusannya laboratorium Bu, jadi saya bukan suster, kayak gitu-gitu sih. Jadi kita lebih sabar-sabar aja ngasih tahu, karena memang kalau menurut aku sendiri sampai sekarang pun masih banyak yang nggak tahu. Biasanya kan palingan kalau nggak suster atau kadang-kadang bahkan kalau di rumah sakit pas di PKL pun ada yang kayak manggil dok kayak gitu-gitu kan. Jadi memang belum banyak yang tahu sih masyarakat kayak gitu. Baik kak, pertanyaan selanjutnya ya kak, ada gapaian lain nggak kak setelah terjun di bidang kesehatan ini? Gambaran lainnya kayak gimana tuh? Contohnya kayak gapaian yang ingin kakak gapai setelah terjun di bidang kesehatan ini. Kalau kedepannya sih aku pengen ini sih kayak ikut pelatihan kayak gitu, kayak pelatihan flebotomi atau pelatihan K3 kayak gitu-gitu sih aku pengen ikut setelah lulus ini. Kalau misalnya ada, kalau kalian ada info bisa hubungi aku ya. Baik kak, pertanyaan selanjutnya dari teman saya Priska ya kak. Priska, Bu, Priska. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaannya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya izin bertanya. TLM itu kan memiliki organisasi, yaitu Matelki. Bisa Kakak jelaskan detail apa itu Matelki?
Kalau menurut setahu saya IMATELKI itu Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Indonesia. Jadi itu kumpulan dari mahasiswa TLM Nusantara sih. Soalnya kan IMATELKI itu ada DPW, ada DPP. Jadi DPW itu Dewan Pengurus Wilayah, DPP itu Dewan Pengurus Pusat. Jadi kalau kita itu kan di Jakarta ya, jadi maksudnya itu DPW Jakarta, IMATELKI DPW Jakarta. Kayak gitu. Jadi IMATELKI itu persatuan mahasiswa-mahasiswi TLM dari Sabang sampai Merauke kayak gitu sih. Ada DPW NTT, NTB, Sumbangsel kayak gitu, Jawa, Jatim kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi dibagi per wilayah. Kayak gitu. Lanjut, please. Maaf Kak, pertanyaan selanjutnya, apa yang Kakak dapat setelah mengikuti organisasi IMATELKI? Yang aku dapat sih banyak banget yang aku dapat dari organisasi IMATELKI. Yang pertama relasi baru, teman baru, pengalaman baru, semuanya serba baru lah. Apalagi IMATELKI ini kan menghubungkan jurusan-jurusan TLM dari kampus-kampus dalam satu organisasi kan. Jadi yang paling banyak didapat sih pengalaman teman baru kayak gitu. Jadi gak cuman sertifikat aja yang didapat, tapi kalian tuh bisa kenal sama Patelki, kenal lebih dekat dengan Patelki. Patelki kan organisasi profesi kita ya, jadi kita juga lebih kenal, maksudnya selangkah lebih dekat daripada teman-teman yang nggak ikutin IMATELKI kayak gitu. Jadi kita lebih tahu nih selangkah lebih dekat. Terus juga ada kakak-kakak demisioner atau pengurus sebelumnya yang bisa kayak aku kan sekarang tinggal nunggu wisuda dan yang lainnya kan. Jadi kalau misalnya ada info-info terkait info pekerjaan atau webinar-webinar, biasanya tuh dikasih tahu sama kakak demisioner juga. Terus kalau misalnya aku waktu kuliah selain kehidupan berorganisasi yang aku dapetin tuh kayak misalnya nih aku lagi sekarang mata kuliah misalnya lagi bakteriologi, terus aku lagi nyari materi tentang apa, BTA atau apa, aku belum dapat, aku tuh bisa nanya di grup gitu loh, teman-teman ada nggak sih yang punya materi ini. Jadi kita saling sharing materi, sharing tugas kayak gitu sih, bukan cuman pengalaman organisasi aja. Jadi banyak, jadi teman-teman pun kalau misalnya mau ikut IMATELKI gak akan rugi kayak gitu, karena banyak benefitnya sih. Jadi teman-teman bisa kenal kampus-kampus lain, terus cara mereka belajar kayak gimana, kayak gitu. Banyak lah pokoknya. Teman-teman jangan ragu buat daftar organisasi. Kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman apa saja yang menarik menurut Kakak saat mengikuti organisasi IMATELKI, sehingga kami diharapkan untuk bergabung di organisasi tersebut? Pengalaman menarik itu sebenarnya banyak sih. Kalau aku kan bidangnya di HC ya, di Human Capital, jadi itu sama kayak kaderisasi kayak gitu. Jadi itu aku bisa kenal teman-teman tuh dari zamannya sosialisasi wilayah sampai ke Kongres Nasional, bukan Kongres PKW. Sekarang kan lagi ada mau PKW nih, kayak gitu-gitu. Tapi selain di bidang aku sih kayak kita ngadain webinar, terus kayak baksos gitu, itu sih menarik. Kita kayak pernah pas banjir tuh, pas di jilid aku, pas periode aku tuh banjir di Bekasi, kita tuh sampai pergi ke Bekasi buat bantu-bantu pas lagi banjirnya kayak selutut kayak gitu, kita ngebantu baksos gitu kan. Terus ada juga kayak Oma Day, itu tuh kayak kita bagi-bagi buku, kita ke panti, terus kayak pemeriksaan dan penyuluhan. Ada juga kita bagi-bagi buku untuk di saung baca, kayak gitu-gitu sih. Banyak lah pokoknya yang
kesan-kesan menarik dari IMATLQ. Apalagi kalau pengapas kayak gitu kan biasanya seru ya. Kayak bukan biasanya sih, selalu seru. Terus IMATLQ kan punya 3 acara nasional, ada Rakernas, Rapat Kerja Nasional, terus PKN, Pekan Kaderisasi Nasional, sama Kongnas Muswil itu pemilihan ketua kalau di daerah. Jadi kalau Kongnas Proker 3 besar itu teman-teman IMATLQ se-Jabodetabek itu kumpul di situ. Jadi kayak kita sharing-sharing nih, misalnya dia dari DPW Riau, kita bisa tahu oh ternyata di sana tuh kayak gini. Terus ada dari Sulawesi atau dari Bali kayak gitu-gitu sih. Jadi ajang teman-teman se-Jabodetabek, bukan se-Nusantara, teman-teman se-Nusantara kumpul itu di 3 proker besar, Rakernas, Rapat Kerja Nasional, PKN, Pekan Kaderisasi Nasional, sama Kongres Nasional kayak gitu. Seru sih, teman-teman harus nyobain ikut sekali untuk ketemu, kalau ada kesempatan dan ada rezekinya, ketemu sama teman-teman se-Nusantara. Jadi di situ nanti ada kayak panggung nasional juga, dari tiap-tiap wilayah nampilin apa nih yang khas dari daerahnya sambil bawa kayak makanan-makanan tradisionalnya. Terus kita kayak makan bareng, terus nampilin apa yang dia punya dari daerahnya kayak gitu sih. Pindah. Kak, mau tanya dong, kalau mau masuk IMATLQ itu susah nggak? Apakah ada tesnya atau rangkaian-rangkaian? Kalau masuk IMATLQ itu gampang banget teman-teman. Jadi sebelumnya kan aku juga dari SMA ya, terus pas SMA juga aku tuh organisasinya jarang, bahkan gak ikut organisasi sama sekali. Jadi di IMATLQ itu kuncinya cuma satu, teman-teman ikutin semua alur kaderisasinya, dari sosialisasi wilayah, terus ada open house, terus minggu besok ini kalau nggak salah ada pelatihan kader wilayah, habis itu masa bimbingan, sama ya udah deh teman-teman kayak wawancara, habis wawancara udah deh. Sekarang pun udah dibuka sih opreknya, kalau misalnya teman-teman mau daftar udah dibuka, tapi teman-teman harus tetap ikut alur kaderisasinya sih. Gak bakal rugi sih kalau ikut IMATLQ. Kalau menurut aku aja masih kayak suka sering datang-datang ke acara-acara IMATLQ kayak gitu. Itu. Kemarin kan sempat open house ya Kak, acara, tapi dikasih link pendaftaran gitu. Nah saya tuh belum isi. Kalau misalnya saya isi nanti kasih daftar atau udah buka apa nih? Kayaknya sih masih buka ya, itu link untuk ini ya, open recruitment kalau nggak salah, yang ada kayak form-formnya kan, diisi form gitu kan. Iya itu kamu daftar aja kalau misalnya kamu memang mau ikuti IMATLQ, terus mau daftar kamu daftar aja terus isi form itu, soalnya kan itu form pendaftaran ya. Jadi biasanya tuh pendaftaran dibuka aja nih, sekarang masih dibuka sampai nanti selesai PKW kalau nggak salah. Jadi nanti kamu daftar, kamu sekalian diikutin alur kaderisasinya kayak PKW, masa bimbingan kayak gitu-gitu, sambil ngikutin sih. Kalau nggak salah tanggal 15 sama 16 tuh ada seminar IMATLQ. 15 sama 16 yang di Poltekkes Banten ya, itu kayaknya PKW deh, latihan kader wilayah kalau nggak salah. Kalau kita yang mau daftar terus mungkin nggak bisa ikut karena jauh gitu Pak, nggak apa-apa kan Kak? Atau harus? Kalau itu sih salah satu alur kaderisasinya sih, kalau nggak salah itu bakalan nginep juga deh, jadi nggak harus pulang pergi. Kalau nggak salah sih itu bukan seminar tapi pelatihan kader wilayah, jadi salah satu alur kaderisasi untuk daftar IMATLQ kayak gitu. Kamu rumahnya di mana? Saya rumahnya di Pondok Rangon. Pondok Rangon, oh lumayan sih, jauh juga dari ujung ke ujung ya. Maksudnya kalau di sana nggak punya saudara, nanti saya bingung mau nginep di mana. Nginepnya dikasih tempat, ada tempatnya.
Oh, disediain tempat gitu Kak? Iya, setahu aku. Coba kamu nanya sama Hasna deh, soalnya kan Hasna masih pengurus yang sekarang tuh. Kalau nggak salah dikasih tempat, jadi nanti kamu disediain tempat gitu loh buat nginep. Kayak gitu. Tapi acaranya udah besar banget kalau misalnya baru daftar emangnya masih Bisa kok. Coba ke CP-nya kalau nggak salah Hasna deh. Seru tau, jadi di situ nanti kayak ada main games, terus ada simulasi sidang. Jadi di Matelki itu kita kalau misalnya rapat kerja sama muswil musyawarah wilayah itu tuh pemilihan ketua baru. Jadi itu tuh di situ ada sidang, kita pakai sidang pleno gitu. Jadi nanti ada simulasi sidang, kalian bakal lihat simulasi sidang. Terus ada Kadiah sama ada Patelki juga yang ngasih materi nanti. Jadi seru banget kalau lagi sidang tuh. Kayak deg-degan gimana gitu. kalau itu bukannya setahun sekali atau per semester gitu Kak? Atau kalau ada maba-maba baru? Untuk rekrutmennya sih 1 tahun sekali. Jadi biasanya akhir-akhir tahun kayak gini baru open rekrutmen lagi. Jadi 1 tahun sekali sih tiap ada maba. Masih banyak ya Kak udah menjawab pertanyaan kita semua dan nyempetin waktunya juga buat jawab pertanyaan kita. Sama-sama teman-teman semuanya. BTW ini kalian gak nge-record ya? Tahun lalu aku diwawancara ada tugas keluarga negara juga di-record sama mereka. Takutnya gak jadi ini. Kalian emang submitnya kayak gimana? Pakai rekam layar sih Kak. Oh, biasanya sih kalau kalian pakai email kampus bisa record. Kurang ngerti Kak. Oh, ada yang pakai laptop nggak? Kalau pakai laptop tuh bisa di-record. Kalau Gmeet pakai email kampus gitu. Email pribadi saya. Oh, gitu. Kalau pakai email lain kali kalau ada tugas-tugas atau kuliah sih lebih enak pakai email kampus ya, soalnya bisa di-record. Kayak gitu. Ya udah Kak. Banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak menjawab pertanyaan teman-teman. Saya sendiri mohon maaf. Gitu. Terima kasih kembali teman-teman. Sampai aku udah boleh live. Boleh Kak. Makasih ya teman-teman. Sampai jumpa di Terima kasih Kak. lain Selamat malam. kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.